Marriage is a mission. Pernikahan itu sebuah misi. Itu yang kami pegang sejak kami menikah. Pada waktu kami juga bimbingan pranikah, kami banyak cerita. Kebetulan kami juga suka materi-materi pernikahan, kami belajar. Dan ada satu kesimpulan yang sangat kuat yang kami dapat adalah pernikahan itu sebuah misi, ada misinya. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena kalau tidak ada misinya, maka komunikasi itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan ngobrol sesuatu yang nyambung gitu. Karena semua punya agenda sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam pernikahan itu ada satu misi yang jelas yang kita kejar, itu akan menjadi apapun juga kita akan ngomongnya tentang itu. Dalam pernikahan kami sepanjang 20 tahun, saya berrelasi dengan istri, kami berrelasi dengan anak-anak, itu juga ngomongnya seputar misi. Kami akan bicarakan balik-baliknya supaya misi pernikahan kami terjadi. Jadi kami punya banyak waktu untuk ngomong itu. Di meja makan khususnya tempat kami sering berbicara dengan anak-anak, kami akan bicara keluarga kita punya misi ini, kita ngomong ini. Bahkan kami tidak terlalu banyak pusing, kita hampir tidak deal sama anak-anak misalnya, Kak Betul anaknya pakai screen time enggak gitu. Mereka tidak bingung lagi dengan screen time karena gadgetnya mereka pakai, kami kasih tahu kalau kamu punya gadget itu ada misinya. Kalau Tuhan berkati kamu punya fasilitas ini, maka ada misi di balik itu. Jadi mereka mengerjakan itu. Sehingga kami tidak ngomong lagi tentang sesuatu boleh nggak boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang melenceng pun kami balikan. Ini sesuai enggak dengan misi kita ada di dunia ini? Sesuai enggak misi keluarga kita? Mungkin ini kelihatannya abstrak, kelihatannya kayak terlalu teoritis, tetapi justru menurut kami ini yang paling praktis. Pernikahan itu, two person with one mission. Kalau kita tidak punya satu misi yang sama, kita tidak akan pernah punya komunikasi yang baik. Kita ngomongnya macam-macam, punya kesenangan sendiri, punya hobi sendiri. Kita tidak pernah diskusi yang dalam untuk punya misi yang sama yang kita mau wujudkan melalui keluarga kita. Pada waktu itu dia sibuk dengan pekerjaan, saya di rumah, kan mungkin lebih jarang ketemu juga ya. Jadi akhirnya dia memikirkan bagaimana supaya saya juga produktif, karena dia memikirkan bahwa pada waktu anak-anak kita nanti sudah besar, pada waktu anak-anak nanti sudah kerja atau bahkan menikah, kita berdua nanti mau ngapain ya kalau tua. Itu mulai kita banyak bicarakan, bukan hari-hari ini, tetapi sudah mungkin 10 tahun yang lalu kita mulai banyak bicarakan. Sehingga pada waktu dia berbicara dengan saya, kami berkomunikasi baik itu di mobil. Setiap ada kesempatan selalu dia bertanya kepada saya, apa ya yang potensi yang Tuhan taruh di kamu, yang kamu itu perlu kembangkan. Yang kita ini bisa pakai itu semuanya untuk kita itu di masa tua itu kita bisa melakukannya bersama-sama. Dia berkata seperti itu, dan itu saya ingat, saya pikirkan, saya doakan juga. Tetapi concernnya dia untuk dia itu melihat istrinya ini tidak punya aktivitas sendiri-sendiri, sibuk sendiri-sendiri, sehingga pada waktu tua semuanya sibuk sendiri-sendiri, dan pada waktu anak-anak sudah besar tiba-tiba meninggalkan kita semua, terus kemudian kita bingung, loh. Kita kok punya kegiatannya sendiri-sendiri ya, dia sendiri ke sana, saya sendiri ke sini, kita tidak pernah ketemu, akhirnya kita merasa tidak cocok, dan tidak heran kalau akhir-akhir ini mungkin kita bisa banyak mendengar ya, sudah 40 tahun kok baru bilang mau cerai, tadi lagunya sudah terlambat gitu ya rasanya, sudah 40 tahun kok mau cerai, tetapi saya rasa itu terjadinya tidak tiba-tiba saja, tetapi komunikasi yang tidak dibangun dengan dalam pada waktu pernikahan mereka di awal-awal. Balik tadi, pertama tetapkan dulu, what is your mission? Keluargamu itu punya misi apa? Itu pertanyaan yang sepertinya klise, tapi coba malam ini sebelum hari berlalu, diskusikan antara suami dengan istri, pikirkan misi itu. Karena sekali lagi kalau tidak ada tujuan yang sama, tidak ada isu yang sama, kita tidak akan berkomunikasi. Percuma kita nggak akan bicarakan itu gitu. Ya, nanti minta maaf tadi yang seperti Siuling bilang, ketika segala sesuatunya itu sudah dicabut dari kita, misalnya anak-anak kayak kami ini mulai kerasa, anak-anak ini tiba-tiba sudah kuliah, anak saya sudah hilang-hilang ini, pulang jam 8 dan segala macam gitu ya. Wah, mulai kerasa gitu ya, walaupun saya tetap berusaha mencari dia. Bentar lagi anak saya akan hilang lagi yang kedua, akan kuliah dan segala macam gitu. Pada waktu kita berdua dan segala, masih kita bisa ngobrol enggak? Kalau enggak ada punya isu yang sama, enggak punya misi yang sama, ya berhentilah sudah.